Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Amelia dengan NIM 2025210013. Nah, di sini aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan jelasin tentang sosialisasi dan pembentukan identitas secara individu. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku akan membahas salah satu konsep paling penting dalam sosiologi, yaitu sosialisasi dan bagaimana proses ini membentuk identitas kita sejak kecil hingga kita dewasa. Yuk teman-teman, kita bahas materi ini secara bersama. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses ketika seseorang belajar nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Jadi lewat sosialisasi kita belajar bagaimana caranya berbicara, bersikap, bahkan menentukan pilihan hidup. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak akan mampu berfungsi sebagai anggota masyarakat, karena ia tidak mampu memahami aturan dan peran sosialisasi yang harus dijalani. Nah, ini adalah contoh gambaran sosialisasi. Jadi kayak anak kecil belajar, terus guru berinteraksi dengan muridnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mengapa sih sosialisasi itu penting untuk identitas kita? Identitas itu tidak muncul dengan sendirinya. Identitas dibentuk secara bertahap melalui interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari cara berpakaian, berbicara, nilai moral, hingga cita-cita. Jadi semua itu hasil dari proses sosialisasi. Contohnya yaitu seseorang bisa mengembangkan identitas sebagai pribadi yang disiplin atau religius karena dia sejak kecil dibiasakan hidup teratur oleh keluarganya sendiri. Agen sosialisasi, siapa yang mempengaruhi kita? Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan yang paling utama. Disinilah pertama kali kita belajar bahasa, sopan santun, nilai agama, cara berperilaku, dan pola komunikasi. Misalnya, anak yang dibesarkan di keluarga yang penuh kasih sayang akan lebih mudah mengembangkan kepercayaan diri dan empati. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah menjadi tempat kita belajar perannya sosial lainnya, seperti kedisiplinan, kerjasama, kemampuan akademik, dan etika publik. Di sekolah, identitas kita berkembang melalui hubungan dengan guru, teman sebaya, dan kegiatan organisasi. Contohnya, siswa yang aktif OSIS cenderung mengembangkan identitas sebagai pemimpin. Yang ketiga, media massa dan media sosial lainnya. Media saat ini menjadi agen sosialisasi yang sangat kuat, mulai dari gaya hidup, tren fashion, cara berbicara, hingga pandangan politik. Semuanya itu dapat dipengaruhi oleh media. Misalnya, remaja yang sering melihat konten edukasi bisa jadi lebih kritis, sementara paparan media negatif juga bisa mempengaruhi identitas ke arah yang kurang baik. Sebagai contoh, banyak anak muda saat ini membangun identitasnya melalui media sosial. Mereka mengikuti influencer, belajar hobi tertentu, bahkan menentukan gaya hidup seperti konten kreator yang mereka lihat. Di sisi lainnya, peran keluarga masih sangat besar. Misalnya, seorang anak yang dibesarkan di keluarga yang religius cenderung membentuk identitas yang spiritual, meskipun ia hidup di era digital. Menunjukkan bahwa identitas kita
adalah hasil gabungan dari berbagai agen sosialisasi yang berinteraksi. Jadi, kesimpulannya adalah sosialisasi adalah proses penting yang membentuk identitas kita, mulai dari keluarga, sekolah, hingga media semuanya. Berperan besar dalam membentuk sikap diri kita hari ini. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau cara membaca saya yang kurang dipahami. Saya meminta maaf. Baik untuk semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.